Selamat datang pada channel YouTube saya yang akan membahas berkaitan dengan cost accounting. Ya, ikuti terus materi-materi yang akan saya bahas berkaitan dengan cost accounting. Oke, kali ini kita akan membahas berkaitan dengan penghitungan harga pokok pesanan atau job order costing. Apa yang ingin kita capai pada materi kali ini? Yang pertama adalah mendeskripsikan produksi berdasarkan pesanan dan juga karakteristiknya, kemudian menganalisis biaya produksi berdasarkan pesanan, kemudian mengaplikasikan penghitungan harga pokok pesanan, kemudian menyusun jurnal transaksi berkaitan dengan produksi berdasarkan pesanan, dan juga yang ini merupakan hal yang tidak kalah penting juga, memiliki sikap yang jujur berkaitan dengan menyajikan laporan biaya produksi berdasarkan pesanan. Nah, sebelum kita mulai dalam mendiskusikan sistem biaya itu sendiri atau sistem harga pokok sendiri, kita akan mereview berkaitan dengan istilah berkaitan dengan biaya dan juga memperkenalkan istilah baru yang kemungkinan ini akan berguna juga dalam diskusi selanjutnya. Yang pertama adalah berkaitan dengan cost object atau objek biaya. Objek biaya ini merupakan segala sesuatu yang dimana berkaitan dengan pengukuran biaya yang diinginkan. Contohnya adalah produk. Kalau produk berarti cost objeknya contohnya misalnya adalah komputer. Sementara kalau berkaitan dengan jasa ya, kemudian atau servis, itu misalnya adalah biaya berkaitan dengan reparasi sebuah komputer. Jadi cost objek ini merupakan segala sesuatu yang ingin kita ukur. Kemudian kita mengenal istilah direct cost atau biaya langsung. Ini sudah kita bahas juga sebelumnya. Jadi biaya langsung itu merupakan biaya yang berhubungan dengan objek biaya yang dapat ditelusuri secara langsung pada objek biaya itu sendiri. Sementara indirect cost atau biaya tidak langsung merupakan biaya yang berkaitan dengan objek biaya tetapi tidak dapat ditelusuri pada objek biaya atau cost object. Nah, selanjutnya berkaitan dengan pembebanan biaya atau cost assignment. Nah, ini merupakan istilah dalam pembebanan biaya ya. Jadi, ketika kita identifikasi ada sebuah biaya langsung, kita dapat telusuri pada objek biaya. Ini merupakan karakteristik dari direct cost ya. Jadi direct cost itu biaya yang dapat ditelusuri secara langsung pada objek biaya. Kita membebankan biayanya menggunakan sistem cost tracing atau penelusuran biaya. Sementara biaya yang tidak langsung ini karena tidak dapat ditelusuri secara langsung ke objek biaya atau tidak bisa ditrace ke objek biaya, maka kita membebankannya menggunakan allocation atau cost allocation. Ada alokasi, ini estimasi ya, berkaitan dengan estimasi. Kalau yang direct cost bisa ditelusuri, bisa diamati secara langsung. Nah, ini sebelum kita bahas juga terkait dengan sistem harga pokok sendiri ya, kita perlu mengetahui istilah berkaitan dengan cost pool. Cost pool ini merupakan sekelompok atau kita mengelompokkan item-item terkait dengan biaya tidak langsung. Contohnya adalah semua biaya terkait dengan pabrik ya, biaya pabrik manufaktur, atau misalnya biaya terkait dengan mesin operasi. Nah, ini merupakan item-item yang kita kelompokkan terkait dengan biaya tidak langsung. Sementara cost allocation base ini berkaitan dengan biaya tidak langsung. Bagaimana sih perusahaan itu mengalokasikan biaya ke produk? Menggunakan dasar apa? Contohnya adalah dasarnya jam mesin, kemudian jumlah bahan baku. Nah, ini merupakan cost allocation base atau dasar terkait dengan alokasi biaya. Tadi kan kalau menggunakan kalau terkait dengan indirect cost atau biaya yang tidak langsung itu
tidak dapat ditelusuri secara langsung, sehingga pembebanannya menggunakan alokasi. Gitu. Nah, masuk pada pembahasan yang utama pada materi kali ini, yaitu perbedaan antara job costing dan proses costing. Jadi, harga pokok pesanan dan juga harga pokok proses. Nah, ini ya, sistem penghitungan harga pokok pesanan itu karakteristiknya adalah unitnya berbeda dari setiap produk atau layanan yang diberikan. Jadi, biasanya pelanggan itu memesan ke perusahaan itu akan berbeda ya, produknya berbeda. Contohnya terkait dengan perusahaan percetakan yang memproduksi undangan pernikahan. Ya, setiap pelanggan itu memiliki karakteristik yang berbeda atau memiliki order pesanan yang berbeda berdasarkan custom gitu. Jadi harga pokok yang dibebankan masing-masing produk dari pelanggan yang berbeda kemungkinan juga akan berbeda. Sementara itu sistem penghitungan harga pokok proses ini unitnya diproduksi secara massal ya, sehingga unitnya memiliki karakteristik yang identik atau mirip dari masing-masing produk. Nah, karena karakteristiknya itu berbeda, maka sistem penghitungan biaya juga akan berbeda. Kalau pada sistem penghitungan harga pokok pesanan, ini satu produk dengan produk yang lain, meskipun produk itu sama ya, tetapi pengerjaannya berbeda, maka harga pokoknya juga akan berbeda. Sementara pada sistem penghitungan harga pokok proses, karena unit yang diproduksi atau unit yang diberikan layanannya itu sama atau mirip, maka harga pokoknya juga akan sama. Nah, kita sekarang fokus pada penghitungan harga pokok berdasarkan pesanan atau job order costing. Ada 7 langkah ya pada pendekatan job order costing ini. Yang pertama adalah langkah pertama mengidentifikasi objek biaya yang dipilih atau cost object. Kemudian langkah kedua mengidentifikasi biaya langsung dari pekerjaan tersebut atau pesanan tersebut. Kemudian langkah ketiga memilih dasar alokasi biaya, ini berkaitan dengan dengan biaya tidak langsung ya. Kemudian langkah keempat mengidentifikasi biaya tidak langsungnya. Kemudian yang kelima, langkah kelima menghitung terkait dengan tarif per unit. Ini berkaitan dengan biaya tidak langsung. Kemudian langkah keenam menghitung biaya tidak langsungnya. Kemudian langkah ketujuh menghitung total biaya dari pekerjaan atau pesanan tersebut, meliputi biaya langsung maupun biaya tidak langsung. Nah, ini dicontohkan ada sebuah perusahaan manufaktur yang merencanakan untuk menjual 25 mesin khusus. Ini diberi kode dengan pekerjaan atau job nomor 650. Nah, mesin tersebut dijual ke retailer dengan harga $114.800. Langkah pertama tadi adalah mengidentifikasi terkait dengan cost object atau objek biayanya. Nah, karena pada perusahaan tersebut ini ordernya dinamakan job 650, maka kita mengidentifikasi cost object atau objek biaya yang dimana kita akan ukur pengukuran biayanya itu cost objeknya adalah job 650. Jadi job 650 itu berapa harga pokoknya, harga pokok per unitnya, begitu ya, kita akan menghitung itu. Langkah kedua adalah kita mengidentifikasi biaya langsung. Nah, contohnya adalah biaya bahan bakunya. Bahan baku yang digunakan, bahan baku utama itu merupakan bahan baku langsungnya ya. Jadi bisa ditelusuri langsung kepada produk. Bahan baku langsungnya adalah sebesar 50.000. Kemudian tenaga kerja langsung itu sebesar 19.000. Ini terkait dengan biaya langsung. Langkah ketiga adalah kita menentukan dasar alokasi biaya. Contohnya tadi karena berkaitan dengan mesin ya, maka kita bisa menentukan dasar alokasi biayanya adalah jam mesin. Nah, pada
order atau pekerjaan atau pesanan nomor 650 itu menggunakan 500 jam mesin. Nah, secara total jam mesin yang digunakan untuk semua pekerjaan, jadi tidak hanya pekerjaan 650, tapi semua pekerjaan ya, ada pesanan 600. Oke, langkah ketiga yaitu menentukan dasar alokasi biaya untuk job 650. Nah, berkaitan dengan ilustrasi kasus kali ini, yaitu tadi terkait dengan menjual mesin ya. Menjual mesin untuk pesanan 650. Dasar alokasi biaya yang digunakan adalah jam mesin, di mana job 650 atau pesanan 650 itu menggunakan sebanyak 500 jam mesin. Sementara sebanyak 2.480 jam mesin itu digunakan untuk memproduksi semua pekerjaan. Jadi tidak hanya untuk pekerjaan atau pesanan 650, tapi juga misalnya ada 655, kemudian ada pesanan 700 dan seterusnya, itu menggunakan sebanyak 2.450. Sementara yang digunakan pada pesanan 650 itu hanya sebesar 500 jam mesin. Langkah keempat adalah mengidentifikasi biaya tidak langsungnya. Nah, di sini biaya tidak langsung atau biaya overhead manufakturnya itu adalah sebesar 65.100. Ini untuk semua pekerjaan. Nah, selanjutnya langkah kelima itu menghitung tarif biaya tidak langsung aktual. Tadi biaya tidak langsung totalnya adalah 65.100, sementara total jam mesin untuk semua pekerjaan adalah 2.480. Sehingga kita dapat menentukan atau mendapatkan tarif biaya tidak langsungnya dilihat dari jumlah total biaya tidak langsung dibagi dengan jumlah dasar alokasi biayanya tadi menggunakan jam mesin ya, jadi jumlah jam mesin, sehingga didapatkan tarif biaya tidak langsung sebesar $26,25 per jam mesin. Nah, langkah keenam ini menghitung biaya tidak langsung untuk job 650. Tadi di ilustrasi disampaikan bahwa job 650 atau pesanan 650 itu menggunakan sebanyak 500 jam mesin. Sehingga kita bisa menghitung biaya tidak langsung untuk job 650 itu didapatkan dari tarif biaya tidak langsung aktual dikali dengan jumlah jam mesin yang dikonsumsi oleh pesanan 650, sehingga $26,25 per jam mesin dikali dengan 500 jam mesin, sehingga didapatkan total biaya tidak langsung untuk pesanan 650 itu adalah sebesar $13.125. Nah, ini langkah ketujuh, ini penentuan terkait dengan biaya produksinya ya. Jadi total dari biaya produksi pada pesanan 650 yaitu meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja maupun biaya overhead pabrik ya. Jadi ada biaya langsung, ini meliputi biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung, dan biaya tidak langsungnya ini factory overhead. Ini bisa ditentukan tadi direct material atau bahan bakunya bisa ditelusuri secara langsung sebanyak 50.000, kemudian tenaga kerja langsung bisa ditelusuri secara langsung ke objek biaya tadi sebesar 19.000, kemudian factory overhead ini yang telah kita hitung tadi sebesar 13.125, sehingga total biaya produksi untuk job atau pesanan 650 adalah $82.125. Nah, selanjutnya berapa gross margin atau margin kotor dari pekerjaan tersebut atau pekerjaan atau pesanan nomor 650. Nah, tadi pendapatan yang didapatkan dari menjual mesin tadi ya, itu sebesar $114.800. Kemudian harga pokoknya atau cost of goods sold ini adalah biaya produksi, meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja maupun overhead, itu sebesar $82.125, sehingga gross margin yang didapatkan adalah $32.675.
Nah, untuk menghitung persentase dari gross margin tersebut bisa dihitung dari gross margin dibagi dengan pendapatan atau revenue sebesar 28,5%. Nah, selanjutnya terkait dengan dokumen ya, dokumen-dokumen yang digunakan untuk terkait dengan sistem biaya berdasarkan pesanan, ini ada job cost record, ini catatan biaya pesanan. Kemudian ada pesanan terkait dengan permintaan bahan baku. Jadi ketika bagian produksi itu meminta bahan baku ya di bagian gudang itu juga ada catatannya ya. Kemudian ada catatan berkaitan dengan jumlah jam kerja dari karyawan atau bagian produksi. Nah, ini juga berkaitan dengan penghitungan biayanya, baik itu biaya bahan baku maupun biaya tenaga kerja, seperti itu ya. Nah, ini kemudian aliran biaya dalam sistem penghitungan harga pokok pesanan ya. Jadi yang pertama adalah membeli bahan baku dan juga menginput terkait dengan biaya manufaktur ya, manufacturing lainnya ya. Jadi ada bahan baku dan juga ada beberapa bahan yang digunakan atau bahan penolong ya biasanya. Kemudian selanjutnya mengkonversi tadi terkait dengan bahan baku dan juga bahan-bahan yang lainnya ke dalam persediaan dalam proses atau work in process inventory atau biasa kita singkat WIP begitu ya. Ketika sudah masuk dalam bagian produksi, maka bahan baku, kemudian bahan-bahan lain yang bisa digunakan untuk mengolah atau memproduksi suatu barang itu dikonversi ke persediaan barang dalam proses. Selanjutnya, setelah selesai, jadi setelah pekerjaan tersebut selesai, jadi bahan baku dan selanjutnya bahan-bahan lain diolah oleh tenaga kerja, kemudian menjadi barang jadi, maka dikonversilah menjadi persediaan barang jadi atau finished good inventory. Nah, persediaan barang jadi tersebut kemudian menjual barang jadi. Ini adalah berkaitan dengan transaksi terkait dengan sistem penghitungan biaya berdasarkan pesanan. Oke, demikian pembahasan berkaitan dengan mata kuliah cost accounting, khususnya terkait materi job order costing. Semoga bermanfaat untuk semuanya.